Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan nama anggota Adinda Azanul Halija, Dinda Aprodita, Naufal Pujirahayu, Tasya Rolinda, dan Fatul Ma'arifah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak asasi manusia. Berikut penjabarannya. Pengertian dan hakikat hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Hubungan hak asasi manusia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hukum dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah NKRI. Yang kedua, kebijaksanaan ekonomi dan kesejahteraan dengan kesempatan serta beban tanggung jawab yang sama bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaingan yang sehat. Yang ketiga, kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dengan kebebasan serta batasan-batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap anasir dan eksploitasi dari dalam dan luar negeri. Yang keempat, kebijaksanaan luar negeri meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka yang bisa mengatur diri sendiri serta mampu menyumbang pada hubungan baik antara bangsa-bangsa di dunia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal right. Kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut right of legal equality. Keempat, hak-hak asasi politik atau political rights. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right. Yang keenam, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Materi selanjutnya yaitu contoh dan bukti pelanggaran HAM. 1. Terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya klip mutu pada tahun 2003. Kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran hak ringan kepada setiap mahasiswa. Ketiga, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Keempat, kasus BEB yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang. Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama,
pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Yang kedua, pendekatan hukum dan pendekatan biologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Yang keempat, reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat. Yang kelima, kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Yang keenam, perlu adanya sosial kontrol atau pengawasan dari masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah. Antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang instrumen hak asasi manusia. Terdiri dari 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Ketetapan MPR nomor 17 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Yang keenam, peraturan perundang-undangan lain yang ada pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.